Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini, mengapa false breakout itu bisa terjadi serta bagaimana cara menyikapinya. Nah, sebelum kita membahas mengapa ya false breakout ini bisa terjadi, coba kita bedah terlebih dahulu apa itu breakout. Jadi kalau arti bahasa Indonesianya breakout ini kan adalah penembusan ya. Nah, karena dia dihubungkan dengan grafik harga, maka dia kita sebut dengan penembusan harga. Jadi saya contohkan, ya ini resisten, ini support ya. Nah, ketika harga menembus ya area atau level resisten ini, maka kita sebut dengan breakout. Jadi breakout itu identik, dia akan membentuk area baru ya, atau dia akan membentuk struktur baru. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ketika dia menembus ya harga support, ini nanti juga disebut dengan breakout. Tapi ada kalanya ya breakout ini kan gagal ya, atau dia hanya memberikan signal palsu. Nanti ini yang kita sebut dengan false ya, atau palsu. Jadi penembusan palsu ya, ada juga yang menyebutnya dengan breakout gagal. Jadi harga itu sepertinya akan tembus tapi dia balik atau kembali lagi ke posisi semula. Jadi false breakout itu artinya ya breakout yang gagal. Nah, ini sering sekali kita banyak ketipu. Nah, false breakout ini bisa terjadi dalam kondisi market ranging ya, atau konsolidasi seperti ini, bisa juga terjadi dalam kondisi trend. Jadi pertama saya akan contohkan ketika market ranging seperti ini. Jadi pada saat market trading seperti ini ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan ya otomatis kan kita menentukan di mana sih area supportnya, di mana area resistennya ya. Nah, di dalam menentukan area support ini kan sudut pandang orang kan beda-beda. Jadi ada orang yang menentukan area support di harga open ini dan di harga close ini ya. Jadi ada orang yang menarik seperti ini. Oke, tapi ada juga yang menarik dari support itu dari harga terendah ini. Oke, dua sudut pandang ya. Ada lagi sudut pandang yang ketiga. Jadi ada yang mengatakan support itu bukan harga ya. Support itu bukan harga open, bukan harga close, bukan harga low ya, tapi dia adalah zona ya. Nah, dari ketiga sudut pandang ini saya lebih melihat kalau support itu adalah zona ya, zona ataupun area yang sudut pandangnya nanti sifatnya subjektif. Tapi di balik penentuan area support dan resisten sebenarnya itu ada logik berpikirnya. Nah, logik berpikirnya inilah nanti yang coba akan saya jelaskan secara lebih detail. Kalau penentuan supportnya seperti ini, penentuan resisten kan sama ya. Jadi ada yang menentukan supportnya itu di close price ini ya, atau di opennya. Jadi di harga naik di close price terus open di sini ya, terjadi rejection. Ada juga yang menentukan di harga high ini. Nah, sekarang kalau kita melihat sudut pandang ya, kalau kita menentukan harga high, otomatis kan ini high yang paling tinggi, benar nggak ya? Jadi kalau kita tarik begini, nah ini akan menjadi zona ya, zona atau area yang dinamakan dengan resisten. Oke, jadi kalau kita menariknya dari harga opennya atau dari harga close buy, terus kita menariknya lagi dari harga high
menjadi area resisten. Di sini kan kelihatan sekali kalau zona atau area resisten itu kan bisa besar, bisa juga kecil, ya tergantung nanti dari sudut pandang. Tapi yang paling penting yang ingin saya jelaskan di sini, ya, kenapa ini kita jadikan area atau zona support dan resisten. Persepsinya seperti ini, ya. Pertama, ini kan harga open, oke, ini harga close, ya. Kalau kita lihat harga ini kan tidak kembali lagi ke level ini, ya. Nah pertanyaannya, ketika harga naik, ya nanti saya akan bahas yang ke bawah. Ketika harga naik, close-nya, ya, jadi ini open, close, ya. Kita lihat, perhatikan satu candle ini. Candle ini sebenarnya coba didorong oleh buyer untuk naik setinggi mungkin, ya. Tapi dia ditekan oleh seller sehingga dia hanya membentuk high. Nah close-nya di sini, ya. Ketika dia close di sini diikuti oleh candle yang turun, jadi sama dengan polanya seperti ini. Persepsinya gimana? Artinya ketika ada harga yang mendekati zona atau area ini, harga kecenderungannya berbalik, ya. Jadi area supply dan demand, ya, itu dipersepsi kalau ada area, ya, di level tertentu atau di harga tertentu, kecenderungan orang melakukan aksi jual, ya. Atau dibalik, ketika orang melihat harga di area atau di level tertentu, orang kecenderungannya untuk melakukan aksi beli, ya. Nah itu dikonfirmasi lagi, ya. Jadi harganya naik, close-nya di sini sekalipun tidak sama persis, ya. Nah diikuti oleh candle merah yang membuat harganya jatuh. Nah itulah yang membuat kita meyakini, ya, atau mempercayai kalau ada harga yang mendekati level ini, kecenderungannya harga berbalik, ya. Nah begitu juga di area support, ya. Jadi kalau kita perhatikan dia turun ke bawah, ya, terus dia mentok nih sama sini. Jadi sebenarnya seller ingin menekan harga serendah mungkin, tapi didorong oleh buyer, ya, sehingga dia hanya membentuk sumbu di bawah, ya. Jadi dia kecenderungannya turun tapi mentok, oke. Kecenderungannya turun, dia berbalik. Kecenderungannya dia turun, dia juga berbalik. Nah begitu juga dengan ini, ya. Ketika dia turun, open, close, dia stop sampai sini. Padahal seller ingin menekan lebih jauh, tapi ditekan oleh buyer. Open, ya, membuat harga berbalik. Nah, bisa ditangkap, ya. Jadi area support, area support maupun resisten itu adalah area di mana kita mempersepsi dan meyakini ketika ada harga mendekati level tersebut, dia kecenderungannya berbalik. Jadi ketika ada harga mendekati area resisten, kecenderungannya harga akan berbalik ke bawah. Oke. Nah sekarang mengapa yang false break itu bisa terjadi, ya? Oke, ini kalau saya tarik lebih jauh, ini, ya. Jadi kedepannya ini kan akan menjadi area resisten, ini akan menjadi area atau zona support. Nah ketika harga naik, ya misalnya seperti ini, sorry ini pulpennya habis. Oke, misalnya harga naik begini, ya. Sorry. Oke, ini harga naik begini, tiba-tiba harganya seperti ini, set, ya. Oke, jadi harga ini cenderung naik, terus ada satu candle besar, tapi, ya, candle ini, ya, anggaplah ini misalnya candle M30, ya. Di sini teman-teman mesti perhatikan, ya, ketika open di sini, selama dia belum close untuk candle 30 menit,
belum tentu ya candle ini benar-benar break. Bisa saja candle ini dia berubah menjadi seperti ini ya, dia hanya menyisakan seperti itu ya. Jadi kecenderungan besar false breakout itu biasanya dalam bentuk pin bar ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Bodinya kecil, membesar, terus dia ada satu candle besar ya, tapi dia belum close. Terus di close-nya justru di sini ya, artinya apa? Dia coba break tapi dia menipu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Persepsinya seperti ini ya. Di sini buyer coba menekan harga ya, coba mendorong harga setinggi mungkin, coba mendorong harga, tapi ya harga itu tidak kuat karena ditekan oleh seller. Jadi ini buyer mendorong harga tapi ditekan oleh seller ya. Nah, bagaimana cara menyikapi ya candle seperti ini? Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan. Kalau teman-teman menggunakan time frame yang 30 menit ataupun yang time frame yang 15 menit, ketika dia break seperti itu jangan serta-merta langsung transaksi buy stop ya. Teman-teman mesti tunggu dulu close price-nya ini. Nah, gitu ya. Jadi di area ini atau di area resisten ataupun di area support ini bisa saja terjadi false breakout atau breakout gagal. Nah, cara menyikapinya gimana? Cara menyikapinya teman-teman mesti tunggu close price-nya. Nah, ketika close price seperti ini, apa serta-merta kita langsung entry? Enggak juga ya. Teman-teman harus cari signal konfirmasinya. Nah, jadi misalnya ini kan membentuk yang dinamakan dengan shooting star. Ketika diikuti ketika diikuti ada satu candle warna merah. Jadi pertama buyer, terus ditekan oleh seller. Nah, seller menekannya itu dilanjutkan candle selanjutnya. Jadi open dan close-nya di sini ya. Sinilah teman-teman bisa entry ya, supaya stop loss-nya tidak terlalu jauh. Nanti teman-teman cari saja high-nya candle yang ini ya. Jadi di sini kita menggunakan stop loss-nya. Bisa kita tangkap ya. Oke teman-teman, ini mungkin agak panjang. Nah, bagaimana cara mengantisipasi breakout ketika terbentuknya tren, mungkin saya akan buatkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa dicerna dan ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.